belasan juta, tapi Abu Nawas jual cuma 20.000. Kira-kira berebut gak orang beli? Berebut luar biasa. Ditanya, mana budaknya? Saya jual raja saya untuk jadi budak kalian. Saudagar berebut, saya duluan, saya duluan. Dijual raja. Kira-kira lu berani gak jual presiden? Berani gak? Boro-boro berani ngejual, baru ngomongin udah ditangkap kita. Dijual raja, dibeli, diambil uangnya sama Abu Nawas. Abu Nawas selesai lari kabur. Raja kemana? Raja lagi ada pertemuan, silakan ambil sendiri budaknya. Abu Nawas nih yang beli suruh ngambil sendiri rajanya. Masuk nyelonong. Masuk, raja, saya sudah beli Anda. Beli bagaimana? Anda sekarang jadi budak saya, kata saudagar ini. Siapa yang berani ngejual saya, kata raja. Saya beli dari Abu Nawas. Abu Nawas kurang ajar katanya. Berani ngejual raja. Ini Abu Nawas lari sampai ke rumah, bilang sama istrinya, wahai istriku, kiamat. Kiamat, sudah kiamat. Kiamat sudah. Kenapa wahai suamiku? Berantakan hidup, udah berantakan. Ada apa? Tolong, kalau ada ajudan raja, siapapun bara tentara, siapapun yang datang mencariku untuk dibawa ke raja, bilang aing paeh. Bilang saya mati katanya. Lu apa masalahnya? Saya udah jual raja, lu jadi suami juga kelewatan katanya. Kenapa dijual raja? Habis saya mau ngasih tahu perbudakan di negeri bagaimana caranya, ya udah saya jual dia. Disediain balai, Abu Nawas berbaring, ditutupinlah kepalanya. Layaknya jenazah. Datanglah saimbara, barang siapa yang menemukan Abu Nawas akan mendapatkan 1000 keping emas. Harganya Abu Nawas dengan 1000 keping emas, raja dijual 20.000. Lebih mahal Abu Nawas yuk. Betul nggak? Lebih mahal Abu Nawas. Ajudan datang cari Abu Nawas sampai ke dalam rumah, istrinya lagi nangis. Wow, lagi teriak-teriakan. Ya Allah, suamiku, jangan tinggalkan aku. Jangan mati dulu katanya. Aku sendirian, aku hamba yang sendiri katanya. Ini kenapa katanya? Abu Nawas meninggal. Mati Abu Nawas, mati katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak jadi marah ini ajudan. Mati, baliklah ke raja. Raja, kabar duka Abu Nawas meninggal dunia. Hah? Kenapa? Engkau apakan katanya? Enggak diapa-apain, belum ketemu. Enggak sepaeh. Belum ketemu udah mati. Ini raja takziah. Hebat Abu Nawas. Raja takziah. Lu meninggal presiden belum tentu turun. Abu Nawas yang ngejual datang waktu matinya. Didatangi nama raja, istrinya ditanya, kapan, apa masalahnya? Kurang tahu wahai raja, tiba-tiba begitu pulang tidak ada nyawa lagi, langsung dia berbaring mati. Kata si istrinya kan nggak bohong, begitu datang berbaring mati, nggak pakai penyakit, nggak ada penyakit. Kesian. Adakah wasiat terakhir dari Abu Nawas? Ada wahai raja, tolong dimaafin segala permasalahan yang pernah dia buat oleh Abu Nawas katanya. Masya Allah, saya sudah maafkan. Jangan dijawab sekarang wahai raja, Anda harus jawab di depan halayak rakyat. Kapan mau dikubur? Sekarang raja. Dibawa jenazahnya, rajalah pidato. Wahai rakyatku, kita kenal siapa Abu Nawas, seorang yang saleh, yang taat, ibadah kepada Allah, yang kita kenal sebagai wali bin auliyaillah. Beliau saat ini telah meninggal dunia. Saya atas nama raja, dari diri saya yang paling dalam, demi Allah saya maafkan segala kesalahan Abu Nawas yang pernah dilakukan kepada saya. Bangun Abu Nawas, alhamdulillah. Raja makin emosi, katanya mati, nggak bisa marah, raja udah maafin saya katanya. Lihat Abu Nawas, kecerdikannya ilham dari Allah. Berkah apa? Kedekatannya dengan Allah. Mau jadi Abu Nawas kalau jangan dah, lu tipu mak lu tipu bapak lu, itu bahaya. Ditanyalah sama raja, wahai Abu Nawas, kenapa kau perbuat hal seperti ini?
Wahai raja, aku tidak punya memiliki kapasitas untuk aku menceritakan masalah yang ada di bawah rakyat. Aku bisa cuman hanya seperti ini. Semoga engkau sadar bahwa di bawah sini masih banyak perbudakan yang ada di negeri kita. Akhirnya Abu Nawas Allah angkat derajatnya menjadi menterinya raja. Sallu ala Nabi Muhammad. Berkah apa? Berkah kedekatannya dengan Allah, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan kedudukan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Syuf, coba kita bisa kebayang jika Abu Nawas, tahu nggak pekerjaannya Abu Nawas? Abu Nawas ini baina maghrib wa isya, baina maghrib wa isya, baca kulhu 15.000 kali. Wiridnya baca kulhu 15.000 kali. Setiap satu rakaat salat hatam Al-Quran. Kita ingat doanya? Doanya judulnya doa merayu Allah. Ilas Firdausi a'la wala akwa naril fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambin azimi. Abu Nawas lihat doanya, ya Allah sadar diri ini nggak pantas masuk surga, tapi sungguh ya Allah hamba takut masuk ke dalam neraka, maka dari itu terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni hamba, menjadi hamba yang rugi. Beda sama orang Silebu, setiap selesai sholat, ya Allah masukkan saya ke dalam surga Firdausul. Surga emang punya bapak lo? Kebayang nggak tuh? Abu Nawas yang dapat ilham doanya kayak begitu. Kita kucuk-kucuk minta masuk dalam surga. Emang lu punya orang dalam? Bikin KTP ada orang dalam 2 hari kelar. Ini sekarang kita mau masuk surga, yang pegang kunci siapa? Nabi Yuna Muhammad. Bagaimana caranya kita bisa dapat kuncinya secara cuma-cuma? Dekatin zuriyahnya Nabi, dekatin para pewaris Nabi. Untuk apa? Apa kata Nabi? Barang siapa yang duduk dengan para alim ulama, sama seperti mereka duduk bersamaku. Barang siapa dia bersentuhan tangan, mencium tangan para alim ulama, sama seperti dia mencium tanganku. Barang siapa dia duduk bersamaku 2 jam bersama para alim ulama, sama seperti dia duduk bersamaku. Dia makan bersama para alim ulama, sama seperti dia makan kepadaku. Ini yang kalian kejar. Bagaimana caranya? Dapatin keberkahan para alim ulama, dapatin keberkahan para habaib, para kiai. Untuk apa? Untuk dikenal kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan kita kan, ya Allah, udahlah, kita udah masalah ibadah sih ya Allah. Tadi Habib Muhammad, ayo baca Quran, sunnah yang berat, sunnah yang besar. Betul, sunnah yang besar. Ya Allah Bib, jangan yang besar, kecil aja susah Bib. Ngupil aja nggak ditutup. Betul nggak? Akhlak itu akhlak lu. Kita ngebuang kotoran mesti ditutup, itu akhlak salah satunya. Mau ngomongin masalah pernikahan, istri habis. Istri nggak ada, istri sekarang jaminan masuk surga nggak bakal ada. Bu, oi, model kayak kita nih bu, ibu mau masuk surga, ngimpi sama suami judes banget, minta duit sayang-sayang, nggak ada duit. Bu, bikin kopi, cuman bikin kopi, ibu bisa masuk surga. Cuman bikin kopi doang, apalagi campur goyangan bu. La ilaha illallah. Betul nggak Kiai? Betul pak? Bikin kopi ibu sambil goyang, la ilaha illallah. Tangan. Ini kalau kagak diaduk bagaimana? Lu pikirannya lu tong, lu parah lu. Masa emak-emak goyang-goyang? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mau terima cintanya Nabi, balas dong cintanya Nabi. Gimana caranya?
Almar'u ma aman ahab, seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Kalau kitanya cinta Nabi lebih dulu cinta sama kita. Kita bilang kita sayang sama Nabi, kita butuh perhatian Nabi, Nabi udah perhatian sama kita. Tapi emang dasar kita nyebloon. Udah dikasih enak, masih nggak mau. Apa kata Nabi? Barang siapa yang ziarah ke makamku, dari saat ziarah kepadaku masih hidup sampai setelah tiadanya, dia akan mendapatkan jaminanku, syafaatku di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah luasin rezeki kita. Kita bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Habib teboga duit. Duitnya Allah. Nggak mungkin Bib, saya ziarah bisa ke sana, sawah, beak. Tuh gitu-gitunya dapat tuh bahasa Sunda habis sudah nggak ada lagi udah. Pemendaharaan beak, paeh, Allah. Tajong, nundutan. Udah tuh aja udah, sisanya yang lain serahin sama Allah dah. Coba lihat apa kata Nabi. Tahu umatnya nggak banyak duit, tahu umatnya Nabi banyak yang kaya banyak yang enggak, tapi banyakan yang enggaknya daripada yang kayanya pada bakhil. Betul. Kalau orang kaya muslim bener bayar zakatnya, nggak ada yang susah hidup kita, nggak akan ada yang susah. Ini yang kaya aja sendiri. Mudah-mudahan kita jadi orang kaya yang berkah insyaallah. Amin ya rabbal. Yang nggak jadi fitnah hartanya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Nabi? Kalau ziarah kita nggak bisa, Nabi masih kasih syafaat dekat sama kita. Apa? Barang siapa yang membaca doa setelah azan, apal nggak? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyid aliyat ar-rafi'ah wa badhu maqamal mahmud alladhi wa'atta innaka la tukhliful. Apa kata Nabi? Orang yang membaca doa setelah azan wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Cuman setelah azan. Tiap nih sehari berapa kali azan? Berapa kali? 5 kali. Udah dijawab belum? Segitunya masih lalai. Padahal ngarep syafaat. Semua orang kita ngarep syafaat, betul? Ngarep syafaat nggak? Siapa manusia yang nggak butuh pertolongan Nabi Muhammad SAW? Kalau kita saat ini gembira saat kelahiran Nabi, wallahil azim, Allah lebih dulu bergembira saat dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Fahtadal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyu haibatan. Luar biasa, tiang arsy Allah gembira, guncang menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Gembiranya kita mah nggak seberapa. Dan di dalam satu riwayat di dalam kitab tauhid dikatakan, seandainya seluruh makhlukku semua beribadah kepadaku, maka sesungguhnya tidak akan pernah mengangkat kewibawaanku, karena Allah sudah maha besar. Jika sebaliknya mereka semua bermaksiat kepadaku, maka tidak akan pernah merendahkan kewibawaanku, kata Allah. Tapi lihat saat dilahirkan Nabi, fahtadal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyu haibatan. Kedudukan Allah, kemuliaan Allah bertambah kewibawaannya. Karena apa? Dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta sama Nabi nggak rugi, nggak bakal rugi. Kalau ada yang nanya, Bib, dalilnya mana ngerayain Maulid? Saya ngerayain Maulid karena cinta. Emang cinta butuh dalil? Oi, Ujang, lu cinta sama awewe pakai dalil? Oi, enggak Bib, cakal baik. Nggak ada kita cinta sama ibu sama istri pakai dalil, nggak ada, nggak bakal kawin kita. Tapi alhamdulillah cuman modal bunga setangkai perempuan mesem-mesem. Perempuan PA modal dikasih bunga mesem-mesem. Saya mau tanya, Neng, yang hidup yang mati dikasih bunga? Neng dikasih bunga, Neng mesem, berarti Neng terima, Neng disumpahin mati, Neng. PA kok akut. Neng, lihat Arif, cari cowok model kayak Arif. Suka sama orang, datengin orang tuanya. Saya mau, suka apa enggak? Kalau enggak ya udah.
Tapi alhamdulillah diterima, nggak pakai ya udah jawabannya. Coba lihat Neng didatengin, Pak, Ma, saya dijemput sama AA mau ke majlis. Bapaknya malah, oh iya silakan, ngelihat pakai mobil, motor nungging. Emang lu kata nggak pegel begitu? Turun ngangkang kan lucu. Neng, kalau ada laki-laki cuman modalnya I love you, ya Neng, jangan harap Neng nggak bakal bahagia. Kenapa Neng? Cuman modalnya cilok. Taman kota ngeliatin odong-odong. Malam minggu di taman kota, naik bandros gratis, keliling aja. Neng, aku padamu. Ya, geblok. Masih pacaran, deket-deketan, ayah bunda, abi umi. Ya, begitu putus jadi janda. Udah dah, mudah-mudahan yang pada pacaran pada putus, amin, amin, ya Rabbal. Maksudnya Habib bukannya jahat, putus pacaran, suami yang calon laki datang. Kenapa? Meminta, ya ngelamar Neng, kan begitu maksudnya Neng. Insya Allah, ya perayaan Maulid kayak begini kan salah satunya merubah kehidupan kita. Tadi udah diajarin sunnah-sunnah yang harus dijalanin, kan begitu. Cara hidupin cinta seperti apa? Love is blind. Kalau kata orang Cilebu, lu ngerti nggak? Lu melangak melongo. Love is blind. Cinta itu kotok. Tahu kotok? Gak jelas. Ngelihat dari jauh nih, coba nih Pak Kiai, maafin, ada nggak orang Cilebu yang nikah sama orang Cirebon? Dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Kalau naik angkot berapa? 15.000 ada. Goceng 5.000. Irit banget ya. Kalau jalan kaki jauh nggak? Karena cinta dekat. Itu buta. Cirebonnya jauh, tapi karena cinta didatengin, terima karena cinta. Jangankan orang yang jauh Pak, yang gembrot, tahu gembrot, dikata gendut enggak, dikata apa? Semok. Semua karena cinta itu bisa ngerubah pandangan, betul. Kalau sama manusia kita cintanya bisa begitu, yang gimana harusnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutup mata kita karena cinta kepada Nabi, tutup mata kita, fokus untuk cintanya kepada Nabi. Jalanin yang sunnah, cuman sekedar pakai sendal. Lu tiap hari kan pakai sendal? Tiap hari pakai sendal nggak? Pakai sepatu nggak? Nyokor aja sunnah. Kalau orang sini bilang apa nyokor? Ya sama lah, beda ya mau. Ujung-ujungnya kan nggak pakai apa-apaan, kan begitu kan? Keluar itu pakai nyeker, itu sunnah dengan niat, ya Allah aku niat nyeker ini mengikuti sunnah Nabi. Nyeker aja sunnah. Pakai sendal kaki kanan, buka sendal kaki. Kalau mau masuk masjid buka kaki kiri, masuk kaki kanan. Ini kan ringan buat kita, setiap hari kita jalan. Kalau bukan karena kita, mau siapa yang hidupin sunnah Nabi Muhammad SAW? Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, tubna ilallah, taubat kita kepada Allah. Nabi mati-matian buat umat, masa kita nggak mau mati-matian buat Nabi? Nabi 1000 rakaat setiap malam, istighfar kepada Allah, salat taubat 1000 rakaat. Untuk apa? Apa kata Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, untuk apa kau salat taubat 1000 rakaat setiap malam? Ya Aisyah, aku salat taubat setiap malam 1000 rakaat, aku berharap, aku khawatir umatku di akhir zaman ada yang kembali kepada Allah belum sempat bertaubat kepada Allah. Tapi aku berharap salat taubatku ini dapat menambal taubat umatku di yaumil qiyamah. Kita yang bikin dosa, Nabi yang taubat. Kita nggak pernah kelaparan selama 7 hari, alhamdulillah. Nikmat PSBB bertahun-tahun, sarapan masih kita enak, makan siang kita masih, betul. Makan sore masih, makan malam. Tapi hidupnya liar aja, dikit-dikit puyeng, dikit-dikit pusing. Coba Nabi 7 hari nggak makan,
Satu batu mengganjal satu malam beliau tidak makan. 7 batu keluar dari pinggang beliau. Sayyidina Umar meneteskan air mata, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta kepada kami bahwa engkau tidak makan selama 7 hari? Apa jawaban Nabi? Ya Umar, jika aku ingin meminta, aku hanya minta kepada Allah. Aku ingin merasakan tatkala di akhir zaman ada umatku yang kelaparan 7 hari. Aku ingin merasakan kelaparan umatku, wahai Umar, agar aku tidak menjadi ganjalan kelak di yaumil qiyamah. Kita sampai kayak gini hari gak ada kelaparannya. Habis ini enak lu makan. Sekarang dapat snack nggak lu? Snack dapat nggak? Alhamdulillah. Sedikit lu. Lu snack, gue cuma air putih doang no. Ceramah dari tadi. Tiap ceramah, Kiai, kita gimana nggak mau punya penyakit buang-buang air ya? Tiap ceramah air putih mulu, dipikir gue mujair kali. Minimal kan ada manis-manisnya gitu kan ya, ada tehnya gitu, pakai batu es, ada keringat-keringatnya kan enak dilihatnya ya. Panitia nggak ada otak. Ya Pak Ahmad sehat. Ada anaknya Habib Quraisy di sini, dua-duanya ada, Habib Muhammad, ada Habib Ahmad. Mudah-mudahan beliau penerus perjuangan Habib Al-Quraisy, Qasim bin Ahmad Baharun, insyaallah. Mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh, anak yang alim, taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Mungkin udah terlalu larut malam ya, tapi mudah-mudahan maulid kali ini membawa keberkahan buat kita. Sekali lagi kita doakan untuk kedua mempelai, insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan pasangan yang diridhai oleh Allah sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Yuk kita salawat, mau salawat? Baca sama-sama tapi lebih keras ya. Yang keras, yang suaranya sedikit kecil, mudah-mudahan besok serak nggak ada lagi suaranya. Ya. Yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan. Yang hatinya dalam keadaan sempit Allah lapangkan hatinya. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaya wa nuril absari wa dawaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca semuanya sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaya wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang punya handphonenya dikeluarin, flashnya dinyalain. Kita minta kepada Allah berkah salawat ini, mudah-mudahan guru-guru kita dijauhkan daripada perbuatan orang-orang yang zalim.
Mudah-mudahan guru-guru kita dijaga sama Allah. Mudah-mudahan Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab segera dikeluarkan oleh Allah, dibebaskan oleh Allah, dimenangkan di dalam perjuangannya. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Angkat tangan semua sama-sama. يا ربي اشفع لنا يا رسول الله، لك شافعت يا رسول الله، لك شافعت يا رسول الله. انظر إلينا يا رب، انظر إلينا يا الله كرامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وكفر الفاتحة بالقبول وتمام كل الأصول والمأمول والصلاة ظاهرا وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جلبة لكل خلنا ولأحبابنا ولوالدينا 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 في دين مع اللطف والعافية
wa alaniyah. Anallahu nawiru qulubana, anallahu nawiru qulubana, anallahu nawiru qulubana wa qalibana ma'atuka wal huda wal afaf wal mauti ala dinil Islam, wal mauti ala dinil Islam, wal mauti ala dinil Islam, wal iman bilah minnatin wal imtihan bihaqqi sayyidi waladi atnan wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. ربي فانفعنا ببركتهم واحجنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافة من الفتن يا ألب ألوي الشفاعة، يا ألب ألوي الشفاعة، يا ألب ألوي الشفاعة. كل كربة تنجلي بكم بكل حل الولاية، كل حاجة قضي، كل حاجة قضي، كل حاجة قضي. درك يا حل المدينة، درك يا حل المدينة، درك يا حل المدينة. يا تريم أهلها، يا تريم أهلها، يا تريم أهلها. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، يا فرج الحم، يا كاشف الغام، يا من لأبدي يغفر ويرحم. دعوهم سبحانك اللهم تحت فيها السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.